rekan gue, terus orang-orang yang hidup di MTI kasarannya, gue juga bertanggung jawab kan sama mereka. Mas, tanggung jawab lu mana kalau lu nggak ngelakuin tindakan? Kita ini kan hidup dari lu. Jadi terpaksa gue lakukan serangan balik. Karena kalau nggak begitu ntar enakan mas, ngoceh, wos, kagak ada buktinya ya kan. Ya, tapi yang penting satu hal, gue harap gue jadi korban yang terakhir mereka, udah itu aja. Makanya nggak akan ada kata damai, nggak akan ada kata damai. Rian Mahendra pernah bawa 300 orang, hus. Nggak boleh digigit, kalau ntar Pak Budi ketahuan mas. Yang dulu orang-orang narik baju dia, orang-orang gua. Ntar lu kalau ketahuan Pak Budi jadi ngeh. Oh dulu lu yang bawa orang narik baju gua. Saling lapor ya mas berarti. Lah, enggak, bukan saling lapor. Bahasanya gue defend lah mas. Karena apa yang mereka omongkan kan cuman satu hal yang gue akui bener gue lakukan dari semua opini mereka atau tuduhan mereka. Satu, gue menghindari somasi mereka. Memang sengaja gue hindarin 2 kali gue disomasi sengaja. Karena apa? Kalau gue datengin dikira gue takut sama mereka. Ntar ujung-ujungnya mereka ngajak negosiasi. Ntar ujung-ujungnya ngeluarin angka. Wah, gue nggak mau. Makanya 2 somasi mereka gue cuekin. Gue bilang sama yang nganterin, kalau emang apa yang lo omongin ini bener, lo laporan ke polisi. Gue cuma akan ngomong ke penyidik. Bukti-bukti gue kasih penyidik. Kita ketemu di penyidik aja. Nggak lewat kayak gini gue. Buat gue, bukannya gue nyepelin somasi, bukan. Cuman gue nggak mau aja diintimidasi dalam hal-hal kayak gini. Ini Rian Mahendra, bukan musuh-musuh lo yang kemarin yang lo caplok terus diem tiba-tiba hilang, ya kan? Nggak, ini Rian Mahendra. Gua nggak perlu dukung, ntar juga kelihatan mas. Pada akhirnya kan kalian juga jadi tahu siapa. Kalau emang ntar yang pakai rompi Shopee gua juga kalian pasti bakal, oh ternyata Mas Rian bener ya. Gua tapi yang jelas, kalau gua secerah ini, seceria ini dan sesemangat ini, karena semua hal yang mereka tuduhkan buat gua itu fitnah, playing victim, fitnah, terus apa lagi? Nggak bener semua lah. Yang demo bukan dari ormas apa ya mas? Tapi mana ada sih mas ormas mau demo kalau kagak ada duitnya, ya kan? Ormas apa jenenge mas? Ormas kurang kerjaan. Ormas kurang kerjaan katanya namanya. Ntar gue konferensi pers perlu gue tulisin spanduk ke belakang. Ntar Risa gue suruh nangis dah, biar berimbang. Tadi udah gue bilangin dia semalam, Riz ntar ini apa namanya? Lu ntar kalau konferensi pers kalau ikut sambil nangis ya biar imbang. Terus ntar bikin spanduk belakang, pembukaan divisi pariwisata hubung PO Mahendra, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pemesanan. Gue tulis spanduk biar berimbang. Bukan, sop janda aja. Apa ya? Spanduk belakang. Warung sop janda. Oh, warung sop janda. Oh gitu. Oh, siap. Makanya lu besok hater gua yang sekarang berharap gua mungkin mental gua mas mungkin mereka ngirim begituan berharap mental gua jatuh bagaimana? Buset, 20 tahun gua mas di jalan ditusuk orang dari belakang udah 2 kali pakai pisau, hampir mati udah bolak-balik. Terima di demo 100 orang bayaran, gua disuruh mental gua down. Aduh mas 1000 orang gua hadepin. Gila, Rian Mahendra mas. Nomor gede mas.
belakangnya sementara pakai ini aja dulu. Oh belakangnya pakai ini. Ini gimana? Iya, ini balik. Ini. Belakangnya. Oh iya, ini. Gue sambil promosi sop janda. Silakan pesan. Lihat pesan Mas. Oh iya, promosi gue juga sambil promosi dong, ya kan. Aduh. Ya, Rian Mahendra ini mas, masa ya mentalnya pengen dijatuhin pakai 100 orang kiriman bayaran demo, astagfirullahaladzim mas. Terus apa tadi tuduhan kabur segala macam, ntar gue klarifikasi semua, gue tunjukin ntar surat pengusirannya. Terus yang selama ini gue keep karena gue berusaha menjaga marwah mereka. Terus kalau masalah gue kabur kayaknya nggak mungkin lah ya, mau jejak digital itu ada. Keluar dari sono juga gue masih nge-live terus. Gue di jalan pergi kemana juga kalian tahu ya kan. Cuman gue yang paling keselnya sih satu sih mas, bener-bener nyita waktu gue aja gitu. Gue benernya lagi banyak proyek ini mas, yang berhubungan sama pemilu 2024. Lumayan lah mas, mumpung ada banyak proyek buat nambah-nambahin rezeki MTI kan. Tapi jadi keganggu semua gara-gara masalah ini. Karena mau nggak mau gue harus concern ke sini. Supaya apa? Supaya nggak blunder. Udah lanjut nanti malam. Istirahat dulu. Lanjutan malam. Bentar ngerokok sih sahabat. Masalah pelaporan dan lain-lain, kalian harus ingat kata pengacara gue kemarin. Orang itu kalau dengar laporan sepihak harus berpikir ada azas praduga tidak bersalah. Belum tentu mas orang yang ngomong itu benar, belum tentu juga gue yang nyangkal kayak gini dengan wajah ceria dan semangat kayak gini gue bener-bener bukan pelaku juga belum tentu. Makanya gue bilang kalian sabar aja. Tapi yang jelas insya Allah kalian jauh lebih mengenal gue daripada mereka. Kalian ikut gue udah berapa tahun, tahu jiwa gue, tahu gimana keseharian gue, tahu haliah gue, dan tahu bagaimana gue bersikap selama ini. Insya Allah kalian itu orang-orang yang gak perlu dijelasin. Arina MS, sayangku, abah rindu. Tunggu jalur hukum. Oh, mas tenang aja. Kan gue udah bikin postingan kemarin. Yang jelas satu hal, ketika pertempuran ini gue lakukan, ini bukan pertempuran yang gue inginkan. Hati nurani gue sampai detik ini nolak karena gue masih menyimpan rasa terima kasih. Tapi karena gue udah terpaksa bertempur kali ini, satu hal yang gue minta dari kalian semua dan dari mereka, gue nggak akan ada kata damai karena korban mereka tuh ternyata nggak cuman gue doang yang udah pernah kasus ada sebelumnya. Dan gue pengen ini jadi yang terakhir supaya tidak ada lagi orang-orang yang dimanfaatkan atau dijebak seperti gua, yes gitu. Ntar pokoknya banyak. Karena ternyata setelah dipelajarin jebakan itu dari awal udah dipasang mas. Nah buat gua berarti ini udah emang berarti pemain gitu aja. Ya mas ya, jebakan dari awal udah dipasang ya. Gua sempat kemakan memang, tapi gampang cara skipnya. Tinggal supaya nggak ada kejadian lagi aja. Oh tenang aja, tenang saja, tinggal nunggu panggilan. Siapa yang bilang memang caleg DPR RI nggak bisa diambil tindakan hukum karena takutnya ada kepentingan politik. Tapi gue tetap masih bisa dipanggil, dimintain keterangan masih bisa. Jadi proses hukum juga berlaku kan, bukan cuma buat gue, buat Lisa juga. Jadi tolong jangan jadikan itu sebagai alasan, oke? Karena gue tetap mau caleg mau apa, gue tetap bertanggung jawab pada Ormas jeruk. Oh bukan mas, malah justru PP kemarin baca surat edaran itu. Mas, besok saya pagar betis di sini. Andi tuh tanya, ngomong sama Andi, besok tak pagar betis di sini sampai nggak usah ngasih apa-apa deh. Oh jangan mas, ntar malah pada kisruh bentrok, nggak usah. Gua hadepin sendiri ya. Sendirian gua hadepin. Baru kali ini saya lihat mas Fen, emang gua nungguin mas, gua nungguin. Deh, ntar ketemu lagi ntar malam jam 8 malam gue konferensi press, tapi nggak gue live streaming karena itu buat orang-orang yang audiens yang datang. Udah damai aja, nanti kalau kalah gimana repot. Sembarangan aja kalah. Rian Mahendra nggak pernah punya niat jahat sama orang. Risa udah gue bilangin, Risa ntar kalau datang kalau konferensi press biar berimbang lu nangis ya.
Kalah, emang gue salah mas? Debat capres masih besok masih diulang lagi, atau ini juga ntar